Bung, kita mau melihat formasi nih, Bung. Berhubung Bung Ropan sudah membahas tadi ya peran dari Welber dari permainan sebelumnya ini. Seperti apa, Bung, melihat formasi ini yang dipakai? Yang ini 3-4-3 nih, Bung. Ya, 3-4-3, Wis, ini terjadi lawan Filipina dan Kamboja. Tapi ketika melawan Timur Leste, ya, kemudian di sana ada membangku cadangan Kapten kesebelasan Doni Tri saat itu, ya, Buffon juga di bangku cadangan, Arkan Kakak juga di bangku cadangan, jadi berubah menjadi 3-5-2. Justru kalau membandingkan, compare di antara 3-4-3 dengan 3-5-2-nya, saya lebih enak melihat dengan 3-5-2 karena saya dari sana. Oke, saya jadi nonton langsung ya. Saya nonton langsung. Seperti apa untuk melihat itu dampaknya ya ketika diubah menjadi 3-5-2 ya. Dan itu sangat baik sekali kelihatan. Dan saya sempat berdialog Bang dengan Coach Indra. Ini kayaknya lebih jalan bermain dengan 3-5-2 dibanding, dan diakui ini oke. Makanya dia akan evaluasi, dia akan lihat mana yang akan dia ambil untuk dimainkan di semifinal lawan Malaysia. Nah, tidak ada masalah saya pikir dengan 3-4-3 karena itu kan pakem dari awal. Tapi kalau melihat dengan 3-5-2-nya saya kok lebih cenderung lebih enak loh. Nah, jadi main seperti apa pengamatan dari Bung Ropan ini dengan lini tengah tim U19 nih dengan baik itu 3-4-3 maupun 3-5-2. Artinya kan mau dikuatin di tengahnya begitu ya, Bung? Harus melawan Malaysia, tim yang sangat kuat. Malaysia punya gelandang-gelandang yang baik. Ya, mereka mencetak 11 gol di gawang Brunei Darussalam, 5 gol di gawang Singapura, tadi imbang dengan Thailand. Dan kalau bisa melihat dengan 4-3, saya agak khawatir bermain dengan 4 gelandang tidak jalan. Karena kan alur serangan itu dari sisi flank dengan Doni dan juga Mufli Hidayat. Tapi kalau bermain dengan 5, gelandang kita akan kuat dengan Welber bermain sebagai holding midfielder, dibantu dengan Caviatur dan Dennis Figo yang bergerak dengan sangat baik, mobilitas tinggi, dan itu terlihat. Ketika melawan Timur Leste, Dennis dan Caviatur membuat gol. Bahkan Caviatur ada 3 assist. Jalan mereka bermain dengan baik sekali kombinasi. Dan kontrol permainan ada di Welber. Itu yang pasti Malaysia akan lihat. Sebagai pelatih Jose Torres, pelatih dari Malaysia, akan melihat bahwa... Berarti akan dijaga banget dong. Oh pasti, akan mempersempit ruang dari Welber. Karena ini pemain yang paling berperan. Sangat baik mobilitas dari lapangan tengah. Ya. Terlepas dia tidak mencetak gol, tapi cara bermain dia baik. Kita butuh gelandang seperti dia, yang terus bisa bergerak di semua lini dan membagi bola. Penting pemain yang bisa menahan bola, screening ball, dan kemudian bisa membagi. Itu yang nggak ada di tim kita. Ya, tapi kalau dengan ada Welber, itu bagus. Artinya dengan Welber saat ini sudah ikut latihan, apakah Bung Ropan yakin dia akan menjadi bagian dari tim pembuka starting 11? Saya pikir ketika Indra Safri bicara, Bung, dia sudah latihan kok, tenang-tenang aja. Ya, jadi kita oke dah. Jadi dari semua pemain bagaimana? Semua pemain fit, bugar. Jadi ini satu kabar bagus juga bahwa mereka siap, fokus, konsentrasi penuh untuk menghadapi Malaysia. Dan kehadiran Welber ini penting. Ya, tergantung Indra Safri sebagai pelatih, apakah dia mau dengan 3-4-3 itu urusan dia. Dia bertanggung jawab terhadap tim ini, atau dengan 3-5-2, walaupun saya senang dengan 3-5-2. Tapi kalau dia mau dengan 3-4-3, habis tergantung dia sebagai pelatih. Iya. Nah, Bung, sebetulnya kan kalau menurut coach seperti Coach Indra Safri gitu ya, siapapun lawannya kan tidak penting. Yang penting kesiapan timnya. Tapi saat ini kita kan sudah pasti melawan Malaysia. Di mana sebelumnya kalau kita bertemu dengan Malaysia itu sudah beberapa kali mengalami kekalahan. Seperti apa, Bung Ropan melihat tim Malaysia ini sendiri? Iya, mereka punya kekuatan. Untung kita ketika bermain dengan mereka ya, mereka tidak punya pemain yang mendapat kartu merah melawan Singapura, kartu merah langsung untuk Abid Safaras. Ini pemain bagus, sudah 4 gol dia buat. Kalau dia ada, ini lebih kencang Malaysia main. Ini ya, Bung, sepertinya nama-namanya ya, Bung. Nah, tadi dia nggak main lawan Thailand. Nah, kalau dia dapat straight red card, berarti dua laga. Beda dengan akumulasi 2 kartu kuning, 1 laga. Ya, jadi nanti nggak main lagi. Jadi kalau Indonesia kita agak untung dengan Safaras nggak main, dia kuat. Nah sekarang tentunya kita harus memperhatikan terhadap Pak Fitran, ya mereka yang bermain ini Gunalan, ini sudah 4 gol dia mencetak. Ya tadi dia mencetak gol balasan lewat penalti lawan Thailand, ya untuk 1-1. Dan Pak Fitran ini harus dikawal dengan baik. Ini pemain yang bagus. Sebetulnya kekuatan taktik apa atau formasi apa dari Malaysia ini yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh tim Garuda U19? Iya, bagi Jose Torres atau Juan Torres sebagai pelatih, dia bisa bermain dengan 2 pola yang berbeda yang semua dengan attacking yang baik. Ya. 4-3-3 mereka bermain, kemudian dengan 4-2-3-1 ini oke mereka bermain. Artinya bagi kita harus mewaspadai, memang di tengah harus memperkuat di tengah. Makanya saya fokus, saya selalu berdialog dengan Pak Coach Indra, tengah itu harus kuat. Ya, kalau kita punya kekuatan di tengah yang baik, dan saya rasa enak, lebih mudah bagi seorang Welber bermain didampingi oleh Caviatur, ya, dan Dennis Figo. Meskipun kita masih punya Tony Firmansyah. Tony Firmansyah pemain yang oke, yang bagus juga, tipe petarung bermain. Nah, kita untung karena kita punya cadangan seperti dia. Kalau dimainkan lebih dulu juga nggak apa-apa.
Ya, tetapi kita butuh pemain yang punya kreativitas baik seperti Dennis Figo, bermain di dalam Caviatur. Caviatur kan asis-asis dia yang dibutuhkan. Set piece dari sepak pojok itu yang kita tunggu dari seorang Caviatur.